Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas farmasi 5A dengan anggota kelompok Amelia Damayanti, Dina Isro Insani, Dian Apit Febriani, Linda Nur Azizah, Niken Oktaviani, Novnain Nurino Panda, Rizka Fitrianingsih, Sita Nur Faradila, dan Yesi Linda Saputri. Kami akan mempresentasikan hasil review jurnal pada mata kuliah analisis farmasi. Adapun jurnal yang kita review berjudul Metode Cepat untuk Menentukan Residu Antibiotik dalam Susu menggunakan kromatografi cair digabungkan dengan elektrospray tandem massa spektrometri. Jurnalnya yaitu dari J. Braskem Soc. Volume 18, nomor 2, halaman 397 sampai 405. Tahun jurnal tersebut yaitu 2007, di mana penulisnya adalah Helio A. Martins Jr., Teresa A. Kusumi, Alexander Y. Wang, dan Daniel T. Kelinci. Reviewer kelompok 2. Tanggal review 2 Juli 2020. Adapun tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengembangkan metode sederhana dan cepat untuk mengidentifikasi dan mengukur 14 antibiotik dari berbagai kelas dalam susu, termasuk 5 beta-laktam, 4 sulfonamid, 3 tetrasiklin, 1 makrolid, dan 1 cefalosporin menggunakan kromatografi cair fase berbalik dengan ionisasi elektrospray dan spektrometri massa triple quadrupole. Kemudian, latar belakang. Antibiotik banyak digunakan sebagai obat untuk mengobati infeksi bakteri yang tidak terhitung jumlahnya, baik pada manusia maupun pada binatang. Pada binatang, seperti pada sapi, praktik pemberian senyawa sintetik ini bersifat profilaksis untuk mencegah penyakit atau terapi terutama untuk memerangi infeksi kelenjar mamalia. Keberadaan residu antibiotik dalam susu adalah umum dan resiko paparan manusia dapat menyebabkan beberapa konsekuensi seperti resistensi bakteri dan efek samping alergi. Secara umum, konsumsi susu setiap hari dengan tingkat antibiotik yang rendah dapat menyebabkan kemungkinan efek karsinogenik, estrogenik, dan neurotoksikologis jangka panjang. Kemudian prosedur. Yang pertama ada bahan reaksi. Bahan reaksi yang digunakan yaitu ada asetonitrile dan metanol, air permukaan murni, amonium formal, dan amonium asetat. Garam digunakan sebagai aditif dalam fase kerak dan larutan infus. Dan kemudian ada sodium klorida. Kemudian larutan standar. Larutan standar stok masing-masing senyawa dibuat dengan melarutkan 5 mg dalam asetonitrile per air atau 50% volume per volume untuk memperoleh volume air 10 ml dan disimpan pada suhu 2 dan 8 derajat Celcius dalam lemari es. Persiapan sampel. Sampel susu yang diperoleh dari beberapa merek pasar seperti susu organik bebas pestisida digunakan sebagai sampel kontrol. 12 sampel dievaluasi, di antaranya yaitu ada 9 merek susu murni, 1 susu bubuk, dan 2 merek susu pasteurisasi. Bahwa prosedur ekstraksi dibagi dalam 2 fase, di antaranya yaitu ada fase A dan fase B. Untuk memaksimalkan pemulihan analit, spektrofotometer massa triple quadruple API 4000 dioperasikan dalam mode pemantauan reaksi berganda dengan 2 transisi yang dipantau untuk setiap senyawa untuk dianalisis konfirmasi dan kuantitatif. Selanjutnya yaitu metode validasi.
Metode ini divalidasi menggunakan pedoman peraturan dari Keputusan Komisi 2002-657-EC mengenai kinerja metode analitis dan interpretasi hasil. Linearitas ditentukan oleh kurva analitik yang diperoleh dengan analisis LC-ESI atau MS dari larutan standar N sama dengan 7 yang mengandung semua antibiotik dalam pelarut berair. Studi pemulihan dilakukan dengan 5 tingkat konsentrasi berduri, berbeda dengan pertimbangan untuk MRL untuk setiap senyawa. Prosedur pemulihan terdiri dari analisis 6 sampel berduri di MRL, 6 sampel berduri di tingkat 0,5 kali MRL, 6 sampel berduri di 1,5 kali MRL, 1 di 2,0 kali MRL, dan 1 di 5,0 kali MRL. Sensitivitas metode keseluruhan dihitung sebagai batas keputusan dan kemampuan deteksi, sebagaimana dijelaskan dalam arahan untuk prosedur validasi metode analitik. Untuk hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami pilih yaitu untuk beberapa contoh dalam literatur melaporkan analisis antibiotik oleh kelompok atau kelas pekerjaan ini. Tugasnya adalah mengembangkan metode LC-MS atau MS tunggal yang dapat memonitor semua antibiotik yang ada dalam daftar yang ditetapkan oleh PAM-VET dan lainnya, seperti beta-laktat, tetrasiklin, sulfonamid, ceftiofur, dan makrolida. Nilai-nilai pemulihan yang diperoleh sesuai dengan pedoman 2002-657-EC. Untuk metode validasi di mana kebenaran pengukuran yang dapat diterima dinilai melalui pemulihan penambahan jumlah analit diketahui ke matriks kosong. Selanjutnya, data yang dikoreksi dengan pemulihan rata-rata hanya dapat diterima ketika mereka berada dalam kisaran berikut: kurang dari 1,0 μg/kg dari 50% hingga 120%. Kemudian lebih dari 1,0 hingga 10,0 μg/kg dari 70% hingga 110%. Dan lebih dari sama dengan 10,0 μg/kg dari 80% hingga 110%. Amoksisilin menunjukkan pemulihan lebih tinggi dari 120% karena kemungkinan efek matriks, sedangkan untuk senyawa lain tidak ada gangguan signifikan yang diamati. Deviasi standar relatif yang diperoleh dalam kondisi reproduktivitas tidak melebihi nilai yang ditetapkan rekomendasi 20%. Mengingat rentang konsentrasi divalidasi untuk analisis ini. Kemudian dalam jurnal menunjukkan gambar 1, menunjukkan total ion kromatogram atau TIC sampel kosong dengan dan tanpa setting out prosedur, di mana garis dasar dan kebisingan diproduksi oleh detektor dapat diamati. Perbandingan kedua kromatogram tidak ada perbedaan dalam respon detektor. Kehadiran elusi awal puncak merupakan sinyal efek matriks. Selanjutnya, dengan asumsi itu, maka jumlah protein tetap berada di lapisan supernata dari proses ekstraksi. Muncul hal yang sama di proses ionisasi elektrospray. Di awal tes validasi, hasil sebelumnya dianggap masalah karena waktu retensi yang lebih singkat dari beberapa analit yang mengelusi dalam kedekatan gangguan matriks, mengakibatkan konsekuensi analitik yang tidak diinginkan sebagai kerugian spesifitas dan sensitivitas.
Ia dapat dilihat pada gambar 2. Pada jurnal menyajikan kromatogram dari sampel susu berduri disuntikan pada konsentrasi 0,5 kali validasi tingkat batas. Kromatogram ion diekskresi atau XIC dari setiap transisi kuantifier ditunjukkan pada gambar 2, di mana antibiotik terdeteksi pada matriks gangguan. Puncak amoksisilin dipengaruhi oleh efek matriks, mengurangi intensitas sinyal ion oleh faktor 5 dibandingkan dengan beta-laktam yang lainnya. Diklosasin dan eritromisin adalah yang paling banyak dan paling sedikit senyawa sensitif masing-masing. Menurut CC alfa dan CC beta dihitung, tetapi selanjutnya 12 sampel susu dianalisis oleh metode yang diusulkan dan dikloksisilin ditemukan di konsentrasi 0,44 mikrogram L-1 dalam satu merek susu bubuk. Pada gambar 3 pada jurnal menunjukkan kromatogram ion yang diekskresi sampel susu. Senyawa dapat diidentifikasi dengan deteksi dari 2 transisi MRM. Bukti ini menekankan kesimpulan. Dalam jurnal residu multiantibiotik LCSC, metode MS atau MS dikembangkan untuk memonitor keberadaan mereka di sampel susu. Metode diaplikasikan untuk menentukan senyawa dalam 12 macam yang berbeda merek susu ditemukan di pasar lokal, di mana diklokasilin residu ditemukan dalam satu sampel yang diuji. Bukti ini menunjukkan pentingnya metodologi yang dijelaskan untuk memverifikasi. Sekian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.